Wis intro. Oh, Canon Jarus Order 66. Hello there. Akhirnya animated series terbaru dari Star Wars The Bad Batch udah mulai streaming, di mana tanggal 4 Mei kemarin adalah premier episode ke-1-nya. Melanjutkan The Clone Wars Season 7, series ini mengikuti kisah sekelompok pasukan klon Republik khusus yang terdiri dari Hunter, Crosshair, Tech, dan Wrecker. Oke, langsung aja kita breakdown The Bad Batch Season 1 episode 1 ini. Tapi seperti biasa, support channel ini dengan like, share, and subscribe, karena kedepannya akan lebih banyak lagi konten-konten Star Wars, mulai dari kabar berita, rumor, teori, fakta, breakdown, dan juga konten-konten yang lainnya. So, let's discuss. The Bad Batch episode 1 berjudul Aftermath dibuka dengan Clone Wars 99 alias The Bad Batch yang tengah melakukan misi mereka di planet Kaller selama peristiwa Revenge of the Sith dan Clone Wars Season 7 berjalan. Di sana The Bad Batch menjadi penguat di bawah komando Jedi Depa Billaba yang sedang menghadapi banyak lengker separatis. Selain Billaba, kita juga diperlihatkan dengan cameo padawan mudanya, yaitu Caleb Dume yang ikut membantu. Dengan keahlian The Bad Batch, mereka pun menang dengan mudah melawan klengker separatis. Rencana ingin merayakan keberhasilan mereka, tiba-tiba seorang Kapten Clone Trooper bernama Grey mendapat panggilan hologram dari Kanselir Palpatine yang memerintahkan para klon untuk melakukan eksekusi Order 66 kepada seluruh Jedi dengan tuduhan kalau para Jedi telah mengkhianati Republik, di mana secara bersamaan hal ini juga terjadi di film Revenge of the Sith dan finale Clone Wars Season 7. Depa Billaba pun langsung dihabisi oleh para klon. Di sisi lain, para The Bad Batch yang kebingungan mencoba mengejar Caleb Dume yang sempat melarikan diri. Good soldier follow order. Karena Crosshair ingin tetap mengikuti perintah walaupun itu membunuh sekutunya sendiri dan terus membidik Caleb, membuat Caleb menjadi semakin takut. Dia pun melarikan diri, memulai perjalanan dia sebagai Canon Jarus di Star Wars Rebels. Crosshair curiga Hunter membiarkan Caleb kabur, karena Hunter yang melihat ke seberang, bukannya ke bawah sungai. By the way, sebenarnya cerita Caleb Dume ini sudah pernah terjadi dalam seri komik Marvel Canon The Last Padawan karya Greg Weisman dan Pepe Larraz, di mana diceritakan lebih detail bagaimana Caleb Dume lolos dari Order 66 sampai dia menjadi bagian dari Rebel Alliance. Berbeda dengan The Bad Batch episode 1 Aftermath yang hanya memperlihatkan bagian awalnya saja dari kisah Caleb Dume ini. Tak hanya itu, terdapat sedikit perbedaan detail dalam adegan ini antara yang terjadi di komik dan yang diperlihatkan di episode 1 The Bad Batch ini, walaupun secara garis besar sama. Dalam komik, Caleb, Billaba, dan Clone Trooper mereka diperlihatkan sedang beristirahat di depan api unggun saat panggilan Order 66 masuk. Tidak seperti di The Bad Batch, di mana panggilan Order 66 masuk setelah Caleb, Billaba, dan troopernya sibuk menghadapi klengker separatis. Dalam komik juga, The Bad Batch ini tidak diperlihatkan terlibat dalam misi ini. Tidak hanya sebagai cameo surprising, dengan Star Wars yang melakukan retcon pada kisah ini, rasanya membuat semakin kuat alasan kenapa Caleb alias Canon menjadi tidak mempercayai klon setelah peristiwa Order 66 yang membuat masternya Depa Billaba tewas. Setelah misi di Kaller selesai, The Bad Batch kembali ke rumah mereka di Kamino. Sesampainya di sana, mereka diberitahu soal berakhirnya perang klon dan Jenderal Kenobi yang berhasil mengalahkan Grievous bersama para pimpinan separatis di Utapau. Mereka sempat melihat di bawahnya jasad Jedi. Itu dibuktikan dengan jasad yang membawa sebuah lightsaber. Banyak yang bilang kalau jasad itu adalah jasad Sakti. Memang lightsabernya terlihat mirip seperti Sakti. Tapi jika diperhatikan lagi, lightsabernya juga terlihat mirip dengan lightsaber milik seorang Jedi Doctor, yaitu Rick Nema. Ini semakin diperkuat dengan tangan jasadnya yang berwarna kuning. Setelahnya mereka juga mendapat beberapa hal aneh yang terjadi, seperti banyak klon trooper luar termasuk trooper dari Coruscant yang berada di Kamino, dan beberapa hal lainnya. The Bad Batch yang masih bingung kenapa klon bisa mengkhianati Jedi, diberitahu oleh Tech
bahwa yang sedang terjadi adalah pemrograman Clone Trooper, di mana para pasukan klon dipasangi chip inhibitor agar saat diberi perintah walaupun perintahnya menewaskan atasannya sendiri, para klon akan langsung menuruti perintah tanpa bertanya. Berbeda dengan Clone Force 99 atau The Bad Batch, mereka adalah klon yang diproduksi khusus. Kelainan genetik membuat mereka tidak seperti Rey atau Clone Trooper biasa, yang inhibitor chipnya langsung bekerja mengikuti Order 66. Kita juga mendapat fakta bahwa walaupun Echo adalah seorang Rey, cedera yang dialami Echo saat di Skako Minor membuat setelah chip inhibitornya tidak bekerja. Jadi inilah alasan mengapa Echo tidak mengikuti Order 66 walaupun dia termasuk Rey Trooper. Setelah itu seluruh Clone Trooper dipanggil untuk pengarahan kondisi dari Republik. Kita pun diperlihatkan dengan Kanselir Palpatine yang kini mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar atau Emperor dan mengubah tatanan Republik menjadi Galactic Empire atau Kekaisaran. Kita pun diperlihatkan dengan Omega, seorang klon perempuan yang diketahui adalah yang terakhir dari klon yang ditingkatkan seperti The Bad Batch. Ya, karena itulah mengapa di series ini Omega bisa langsung terhubung dengan The Bad Batch karena mereka sama. Diketahui di Kamino, Omega berperan sebagai asisten medis dari Lama Su. Tak lama setelah itu, Laksamana Tarkin yang sudah kita tahu adalah salah satu pimpinan Galactic Empire tiba di Kamino. Tujuan Tarkin ke Kamino adalah untuk menilai dan mempertimbangkan apakah kekaisaran benar-benar membutuhkan klon. Karena di sini tampaknya Tarkin sangat benci terhadap klon. Tarkin pun menguji Clone Force 99 atau The Bad Batch dengan pelatihan biasa sampai tes yang menggunakan senjata beneran. Dengan keahlian mereka, The Bad Batch berhasil melewati tes. Walaupun Tarkin cukup terkesan dengan keahlian para klon khusus ini, dia agak ragu dengan kesetiaan dan pengabdian yang akan The Bad Batch tunjukkan dikarenakan berbedanya mereka dengan Rey Trooper. Maka dari itu Tarkin pun mengirim The Bad Batch ke sebuah misi untuk menghabisi sekelompok pemberontak separatis di planet Onderon. Sebelum berangkat, gadis klon yang tadi, Omega sempat memperingatkan Hunter bahwa Tarkin tidak bisa dipercaya. Sesampainya di Onderon, bukannya droid flanker separatis, The Bad Batch malah menemui sekelompok pemberontak Republik yang adalah warga sipil biasa, pimpinan seorang pejuang Republik, Saw Gerrera. Karakter penting di era ini yang sudah pernah muncul di berbagai media Star Wars, seperti animated series The Clone Wars, Rebels, film Rogue One: A Star Wars Story, sampai di game Jedi Fallen Order. Saw mengungkapkan bahwa dia dan yang lainnya menolak untuk bergabung berperang untuk kekaisaran. Maka dari itu, The Bad Batch dikirim untuk mengejar mereka. Mengetahui Saw adalah seorang pejuang Republik yang dilatih Captain Rex dan Anakin Skywalker selama perang klon, The Bad Batch membiarkan para warga sipil pergi, ya kecuali Crosshair, karena dia ingin tetap mengikuti perintah. Tiba-tiba Hunter melihat dan menembak jatuh droid probe kekaisaran, membuat Hunter dan yang lainnya sadar kalau kekaisaran telah memata-matai The Bad Batch sejauh itu. Hunter yang teringat peringatan Omega membuat dia segera kembali ke Kamino dan membawa ikut Omega. Sekali lagi hal ini pun jadi perdebatan lagi antara Hunter dan Crosshair. Sesampainya kembali ke Kamino, benar saja Tarkin yang mengetahui ketidaksetiaan The Bad Batch dengan tidak menghabisi warga sipil Onderon pun menangkap The Bad Batch. Dengan bantuan Wrecker dan Omega, mereka pun akhirnya bisa lolos. Tapi naas, The Bad Batch pun bertemu dengan Crosshair yang sebelumnya dibawa pergi oleh Trooper untuk mengintensifkan chip inhibitornya, di mana sekarang menjadikan Crosshair setia sepenuhnya dengan kekaisaran. Baku tembak pun terjadi antara The Bad Batch dan regu klon baru pimpinan Crosshair. The Bad Batch pun berhasil lolos dan meninggalkan Kamino yang sekarang bisa dianggap bukan rumah mereka lagi. Karena The Bad Batch telah dicap sebagai pengkhianat, kekaisaran dan juga mungkin Crosshair akan terus mengejar The Bad Batch. Hunter pun mengarahkan kru untuk pergi ke sektor J-19, di mana ada teman Hunter yang akan membantu nantinya. Ada yang berspekulasi teman yang dimaksud adalah Captain Rex. Walaupun Captain Rex dipastikan akan hadir di salah satu episode series ini, kalau diperhatikan lebih jelas, sektor J-19 yang juga disebut sebagai sistem Salechami yang sudah pernah kita lihat di Clone Wars adalah tempat di mana seorang mantan klon bernama Kat Lau Quain
menjalani kehidupan bersama keluarganya di sebuah pertanian. Jadi, mungkin Kat lah yang dimaksud sebagai teman yang akan ditemui para The Bad Batch di episode 2 nanti. Karena sebelumnya juga udah beredar bocoran judul episode 2 dari The Bad Batch, yaitu Cut and Run. Ya, itu tadi breakdown dan recap dari The Bad Batch episode 1, Aftermath. Kita tunggu aja next episode-nya setiap hari Jumat. Kalau dilihat dari trailernya sih, kayaknya di next episode kita bakal ngeliat karakter-karakter kayak Captain Rex dari The Clone Wars dan juga Fennec Shand dari The Mandalorian. Kalau kalian punya spekulasi atau teori, tulis di komentar aja. Like, share, and subscribe untuk update video selanjutnya. Kalau kalian punya request bahasan Star Wars apa yang nextnya menarik buat dibahas, komen aja. It's time to end this video. May the Force be with us always.